ilmu hisab. Hisab artinya hitung. Dulu matematika itu zaman nenek kita dulu namanya ilmu hisab, ilmu hitung. Makanya penetapan Ramadan menurut Muhammadiyah berdasarkan ilmu hisab. Itu ilmu hitung, astronomi, ilmu falak. Dan kita pun kadang habis acara ada di beberapa jamaah, mohon maaf Pak Ustaz, saya permisi keluar dulu, saya ini ahli hisab. Itu bukan berarti dia ahli, itu maksudnya dia mau merokok. Jadi hisab itu artinya dihitung. Nanti ada penghitungan amal, dosanya berapa, amalnya berapa. Nah, ketika nanti dihisab, dihitung, kan ditunjukkan ini dosamu, ini pahala. Bagaimana caranya supaya kita tidak dihisab, supaya kita langsung. Dosa kita itu kan dua. Yang pertama dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, kita taubat nasuha. Berapa kali taubat? Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi usahakan menjelang sahur itu, atau setelah sahur, atau sehari semalam, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan karena mau ngejar 100, bacanya terlalu cepat. Astagfirullahaladzim. Mulut beristighfar, hati menyesal, pikiran tidak akan mengulang sekali lagi. Mulut beristighfar, hati menyesal, pikiran bertekad, camkan tidak akan mengulang sekali lagi. Itu dia taubat. Ini untuk kepada Allah. Nah, tinggal satu dosa lagi. Kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalatu lahu zahran fahadha zahri. Ketika aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia merasa sakit, tapi dia tidak tuntut balas karena dia segan. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa yang mau balas? Silakan. Sahabat enggak ada yang. Berarti mereka sudah maaf. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah menyakiti hati, kata-kataku menyinggung perasaannya, dia tersinggung, tersakiti hatinya. Hadza irdi, ini Muhammad, silakan balas. Sahabat enggak balas. Berarti ada dua. Yang pertama fisik, yang kedua hati. Ada satu lagi dia. Siapa yang uangnya pernah terpakai. Ketika itu berdiri seorang sahabat. Innalaka alayya thalathata rahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Kebetulan di samping ada Fadl bin Abbas, sepupu Nabi. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayar. Kalau begitu ada 3. Yang pertama, ini kenapa di sini? Yang pertama fisik, yang kedua hati, yang ketiga hutang. Lepaskan 3 ini supaya kita tidak ada sangkutan di akhirat. Apakah selama saya berteman, bertemu, bersahabat, menyampaikan tausiah dengan kawan-kawan musyawarah ini, tentu ada kata-kata yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Sudikah memaafkan saya? Nah, selesai. Minta ampun kepada Allah, bayar kepada manusia, selesai. Datang bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, kita mati di tanah suci, kita masih punya sangkutan, haji kita tidak bisa menolong kita. Datanglah bapak-bapak menemui saya, Ustadz Somad, saya menyakiti orang, nggak ada. Fisik nggak ada. Nempelin mukul nggak pernah. Nyambuk nggak pernah. Hati, nyakitin hati juga enggak. Tapi Pak Ustadz, saya ada utang. Cari dia Pak. Saya udah cari Pak Ustadz. Di tempat sekolah saya dulu. Siapa itu? Tukang jual bakwan. Karena saya makan 3 bayar 2. Berapa kali Pak? Ya cuma hari libur aja ya, enggak Pak Ustadz. Libur Idul Fitri, Idul Adha, tanggal merah, Natal, Tahun Baru. Selain itu, Bapak hitunglah Pak dari tahun 1 sampai 2. Berapa standar harga bakwan tahun 80. Setelah saya hitung-hitung Pak Ustadz sekian, hitung menurut harga emas waktu itu, bayar, hitungkan sekarang, Bapak cari, nggak ketemu,
Bapak berikan ke lembaga masalih ammah, maslahat umum. Termasuk RKM ini masalih ammah, bukan kepentingan personal pribadi, tapi untuk orang banyak. Jadi kalau begitu 4, kepada Allah taubat nasuha, sakit fisik minta maaf, menyakiti hati minta maaf, terkait dengan materi benda hutang piutang bayarkan. Lepas dari yang 4 ini minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena 4 sangkutan ini insyaallah. Amin.